Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-283 ini dengan para pemain Haris Tiono sebagai Kertajaya, Kasdu Dewa sebagai Tumenggung Rono Patmo, Naryo sebagai Lurah Prajurit, M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Arya sebagai Macan Kroda, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Wajah Baginda Kertajaya nampak merah padam. Beberapa lamanya Raja Kediri itu berusaha menenangkan diri. Dan ketika waktu larut beberapa saat, Baginda Kertajaya menghela napas panjang. Betapa sakitnya mengakui kenyataan. Namun nampaknya Baginda Kertajaya memang tidak bisa menghindarinya. Barangkali kau benar, Ranapadma. Dan akulah yang salah. Aku membuta membela Ken Umang karena aku telah terlena oleh kecantikannya atau kehangatan tubuhnya. Aku yakin sekarang ia memang mata-mata. Baiklah, Tumenggung Ranapadma. Aku telah mengakui hal itu. Tetapi aku menolak permintaanmu untuk mengundurkan diri. Kau tetap aku percaya menjadi panglima keprajuritan Kediri untuk menghancurkan Ganter karena rencana penyerbuan di bulan purnama itu telah diketahui musuh. Maka aku beri wewenang kepadamu untuk mengubahnya. Terserah kepadamu, Ranapadma. Ampun, Baginda. Jika Baginda masih mempercayai hamba dan memberi wewenang seperti yang baru saja Baginda telah sabdakan, hamba menerimanya. Dan hari penyerangan atas Ganter tetap di bulan purnama. Tetap di bulan purnama? Iya. Atas terbongkarnya jaringan mata-mata Ken Umang, kita harus menyebarkan desas-desus bahwa penyerangan atas Ganter diundur. Yang sebenarnya, penyerangan tetap pada bulan purnama yang akan datang. Pembicaraan antara Baginda Kertajaya dan Tumenggung Ranapadma di pendopo rumah Tumenggung itu terhenti sejenak ketika seorang prajurit dengan pangkat lurah datang mendekat. Setelah prajurit itu menghaturkan sembah kepada Baginda, lurah prajurit itu segera melapor kepada Tumenggung Ranapadma. Apa yang akan kau laporkan kepadaku, Ki Lurah? Penculik itu menuju ke arah timur, Gusti Tumenggung. Dan semua prajurit yang nganglang memburunya mengejar ke arah timur. Kau yakin bahwa yang sedang dikejar itu adalah buruan kita? Iya, menurut prajurit yang melapor kepada saya, orang yang menculik emban Ken Umang itu berkuda putih dan berjubah putih pula. Orang yang berkuda putih dan berjubah putih. Perampok yang berani mengusik ketenangan Kediri. Tetapi mengapa prajurit bawahanmu bisa mengambil kesimpulan bahwa orang itu yang menculik emban Ken Umang? Ya, 4 orang prajurit bawahan saya melihat dengan jelas orang berkuda putih itu adalah penculiknya. Karena penunggang kuda itu memondong seorang perempuan yang terkulai. Salah seorang prajurit yang pernah bertemu dengan emban Ken Umang berani memastikan bahwa yang dipondong itu benar-benar emban Ken Umang. Bagaimana dalam keadaan gelap prajuritmu itu bisa mengenali? Ampun, tuanku. Beberapa prajurit hamba pada saat itu tengah menjaga sebuah peronda yang diterangi oleh beberapa buah oncor.
penculik itu justru menampakkan diri. Seolah-olah dengan sengaja justru bermaksud agar beberapa prajurit itu dengan jelas bisa mengenalinya. Demikianlah yang bisa saya laporkan, Gusti Tumenggung. Baiklah, aku perkenankan kau meninggalkan tempat ini. Orang berkuda putih, perampok sombong itu. Ia meninggalkan tulisan berdarah dan kematian Senopati Kebo Dampit. Apa hubungan antara orang berkuda putih perampok itu dengan Padang Karautan? Orangnya sama, tuanku. Benar. Orangnya sama. Singa liar dari Padang Karautan. Perampok berkuda putih. Orangnya sama. Ia berani menghinaku. Berdebah keparat. Dan betapa muak aku kepadanya. Turunlah, Ken Umang. Di mana kita ini, Kakang Gendro? Kau berada di tempat yang aman. Nah, kau lihat. Itu bibit runtun. Bibit runtun? Bibit runtun, laki-laki. Iya. Jadi, sebagaimana aku telah menyamar sebagai Ken Endok, nama ibuku yang aku pergunakan. Bibit runtun sebenarnya seorang lelaki. Ia bernama Kebo Ijo. iya, bisu. Selamat bertemu kembali, Ken Umang. Aku Kebo Ijo, sahabat Ken Arok. Terima kasih. Nah, inilah wujudku yang sebenarnya ketika aku menjadi laki-laki. Aku titipkan Ken Umang kepadamu, Kebo Ijo. Aku akan mengurusi kuda putih itu lebih dulu. Baik. Aku telah membunuh Senopati Kebo Dampit. Kau melakukan itu? Iya. Kebo Dampit telah berani akan berbuat kurang ajar terhadap Ken Umang. Itulah sebabnya ia mati. Ya, baiklah. Kalau kau masih ada keperluan, pergilah. Biar aku akan menjaga Ken Umang. Kuda putih itu kembali berderap meninggalkan Ken Umang dan Kebo Ijo. Semakin lama semakin jauh, semakin lamat-lamat suaranya untuk kemudian tidak terdengar sama sekali.
Kebo Ijo segera mengumpulkan ranting-ranting kering dan menyalakan perapian. Benarkah yang dikatakan oleh Ken Arok tadi? Ia telah membunuh Senopati Kebo Dampit? Benar, Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Aku tidak pantas dipanggil Tuan. Panggillah aku Kebo Ijo. Atau karena aku lebih tua darimu, panggillah aku Kakang Kebo Ijo. Terima kasih. Aku akan memanggilmu Kakang Kebo Ijo. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ken Arok. Ia membunuh Senopati Kebo Dampit karena Senopati itu akan berbuat tidak patut kepadamu? Benar. Bukan main. Oh, suara apa itu? Sebaiknya kau bersembunyi. Tidak perlu bersembunyi. Aku yang datang. Bagaimana keadaanmu, Ken Umang? Baik, Kakang Macan Kroda. Nampaknya Ken Arok telah menyelamatkanmu. Ya, benar. Lalu di mana dia sekarang? Ada sesuatu yang harus dikerjakan Ken Arok, Tuan. Bagaimana keadaanmu, Ken Umang? Lama kita tidak berjumpa. Rasanya aku kangen sekali. Beberapa saat lamanya kau berada di istana. Telah mengubah sikap dan sifatmu untuk menjadi pemalu rupanya. Tetapi, bukankah dulu kau pernah mengatakan padaku bahwa kau tidak pernah tedeng aling-aling mengatakan dan mengakui siapa kau sebenarnya? Jangan ungkit-ungkit soal itu lagi, Kakang Macan Kroda. Ken Umang, benar-benar kau telah menjadi seorang perempuan yang pemalu. Tidak perlu malu lagi, Ken Umang. Kebo Ijo juga telah mengetahui siapa kau. Sebagaimana Ken Arok pula. Cukup, Kakang Macan Kroda. Jangan kita bicarakan soal itu. Ada hal-hal lain yang bisa kita bicarakan. Soal lain nanti saja. Tetapi bagaimana seandainya kau membuat kami gembira? Kau berikan kehangatan, bukan sekedar kehangatan perapian itu. Bagaimana? Kau setuju, Kebo Ijo? Sayang sekali, Tuan. Saya tidak bersedia. Dan saya sarankan, sebaiknya jangan, Tuan. Kebo Ijo. Ken Umang sudah terbiasa melakukan itu. Dia sering melayani aku. Tidak ada salahnya jika kau juga mencicipi tubuhnya. Ayo. Tidak usah malu, Kebo Ijo. Tidak, Tuan. Saya tidak berminat. Nampaknya terdapat kelainan pada jiwamu, Kebo Ijo. Sebagai seorang lelaki kau tidak normal. Terserah Tuan mengatakan. Tetapi saya tidak bersedia. Dan saya sarankan, Tuan jangan memaksakan Umang untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Kalau begitu, sebaiknya kau diamlah di situ, Kebo Ijo. Dan biarkanlah aku bicara dengan Ken Umang.
Ken Umang, cukup lama aku memendam rasa rindu padamu. Bagaimana kalau kita mengenang apa yang kita lakukan itu dengan mengulanginya sekarang? Ayo Ken Umang. Jangan Kakang Macan Kroda. Kenapa? Kenapa sikapmu kepadaku berubah? Tidak menjadi keharusan bagiku untuk melayanimu, Kakang. Aku baru saja mengalami hal-hal yang luar biasa yang membuatku selalu tegang dan was-was. Jiwaku letih. Justru karena itu, Ken Umang, aku akan membimbingmu untuk menemukan kesegaran dan keceriaanmu kembali. Ayo Ken Umang, kita bisa menggunakan barak milik Kebo Ijo itu. Dan biarlah Kebo Ijo itu sementara menjauh dari tempat ini. Tidak Kakang Macan Kroda. Ayolah, sebaiknya kau tidak menolak. Menolak tidak ada gunanya bagimu. Kau seorang perempuan, aku lelaki. Meronta pun tidak ada gunanya bagimu. Akan lebih baik kalau kau melayaniku dengan ikhlas. Tidak Kakang Macan Kroda, aku tidak mau. Jangan ganggu aku dengan persoalan itu. Agaknya aku harus memaksamu, Ken Umang. Ayo, layani aku. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan. Sebaiknya jangan kau paksa dia, Tuan. Lepaskan dia. Diam kau, Kebo Ijo. Jangan ganggu aku. Ayo Ken Umang, ikut aku. Tidak, ayo. Tidak Kakang Macan Kroda. Lepaskan. Kau tidak punya pilihan lain, Ken Umang. Layani aku. Lepaskan aku. Bagaimana kalau aku yang meminta kepadamu untuk melepaskannya, Macan Kroda? Lepaskan! Tatapan singa liar padang karautan adalah tatapan mata yang langsung menghunjam ke dalam hati, yang menyebabkan Macan Kroda tidak mempunyai pilihan lain kecuali melepaskan Ken Umang. Macan Kroda gemetar ketika Ken Arok menatapnya dengan pandangan yang semakin sangar. Binatang! Apa yang akan kau lakukan, Ken Arok? Membunuhmu. Hanya untuk persoalan macam ini kau akan membunuhku? Senopati Kebo Dampit yang berani menjamah Ken Umang telah mati di tanganku. Kertajaya, kelak ia harus mati di tanganku. Dan sekarang kau yang juga berani menjamah Ken Umang, bersiaplah untuk mati. Bagus, cabut pedang dan lawanlah aku. Lawanlah Ken Arok. Kau pikir pedang itu bisa kau jadikan pelindungmu? Ampuni aku, Ken Arok. Tidak ada ampun bagi siapapun yang berani berbuat jahat terhadap Ken Umang. Mati kau! Tubuh Macan Kroda terputar dan terhuyung-huyung untuk kemudian terjerembab. Patahan pedang yang menancap di dadanya menggapai jantungnya, menghentikan gerakannya, dan menghantarkan Macan Kroda ke gerbang kematiannya. Ken Umang merasa ngeri melihat pemandangan di depannya itu. Dia kemudian mendekap wajahnya.
Sudah Ken Umang, jangan takut. Tidak ada siapa-siapa lagi yang akan berani terhadapmu. Siapapun yang berani berbuat kurang ajar, berani bermaksud menjamahmu, mereka harus mati. Sudahlah, tenanglah. Aku ngeri Kakang Ken Arok. Buang rasa takutmu. Beristirahatlah di dalam barak itu. Jangan pikirkan apapun. Apa yang akan kita lakukan terhadap mayat itu, Ken Arok? Menurutmu apa? Ia harus dikubur. Tidak sedap melihatnya. Hilang selera makanku. Bagaimana jika Rudro Bondo datang? Biarkan mayat itu di situ. Tidak perlu dikubur atau dihanyutkan di sungai. Biarkan Rudro Bondo datang dan menyaksikan apa yang dialami oleh anak buahnya. Buah dari perbuatan yang dilakukan terhadap Ken Umang. Apakah kau tidak merasakan bahwa apa yang kau perbuat itu terlalu kejam, Ken Arok? Ken Umang seorang pelacur. Dia terbiasa melayani orang banyak. Aku akan mengajarinya untuk tidak berani melakukannya lagi. Apa yang kau lakukan benar-benar sebuah kegilaan, Ken Arok. Maka demikianlah bau busuk bangkai meski dibungkus rapat akan menebar dan menyebar kemana-mana serta tidak akan bisa ditutup-tutupi lagi. Kematian Senopati Kebo Dampit menjadi buah pembicaraan bukan saja para prajurit tetapi juga segenap penduduk kota. Berita tentang kematian itu sendiri simpang siur, tidak jelas penyebabnya atau siapa yang melakukannya. Kecuali Rudro Bondo atau Lintang Panjer Sore yang mendapat gambaran lebih jelas dari mata-mata yang diselundupkannya di rumah Tumenggung Rono Patmo. Di suatu tempat yang sepi, mata-mata itu melapor. Yang terjadi sungguh luar biasa, Tuan. Senopati Kebo Dampit mati dibunuh oleh orang tak dikenal yang telah menolong Ken Umang. Lalu bagaimana dengan sikap Baginda dan juga Tumenggung Ranapatma? Apakah karena bocornya rencana penyerangan atas gantri itu menyebabkan adanya perubahan? Nampaknya tidak, Tuan. Tidak? Akan disebarkan desas-desus
bahwa rencana penyerangan terhadap Ganter ditunda agar Ganter tidak siap. Namun Ganter akan tetap diserbu ketika bulan purnama, di saat semua orang sedang terlena. Bukan main. Cerdik sekali. Aku tidak pernah menduga Tumenggung Ranapatma sepintar itu. Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu, Angin Ribut? Apakah kau memang diberitahu Tumenggung Ranapatma? Tidak, Tuan. Saya mendengarkan pembicaraan yang terjadi di antara Baginda dan Tumenggung Ranapatma. Bagus. Aku senang dengan keteranganmu. Dan kau boleh kembali. Hati-hatilah. Mohon restu, Tuan. Ya, aku berdoa untukmu. Mata-mata bernama Sandi Angin Ribut itu kembali minta diri. Rudro Pondo melepasnya dengan tatapan mata yang berbinar. Nampak sekali Rudro Pondo merasa puas dengan perkembangan yang terjadi di Kediri. Sementara itu di kediaman Ken Arok. Di manakah sebenarnya kita berada, Kakang Ken Arok? Menurut perasaanku, kau membawaku keluar dari kota Raja Kediri tidak terlampau jauh. Kau benar, Ken Umang. Kita berada di luar dinding batas kota raja. Apakah para prajurit Kediri tidak pernah meronda sampai di sini? Ada yang pernah, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Kau takut? Tidak, Kakang Ken Arok. Di sampingku ada kau, yang aku yakini akan memberikan perlindungan yang paling aman. Juga aku yakini akan menghantarkan aku pada cita-citaku. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku lahir di antara nista, dari keluarga yang tidak keruan. Aku tidak mengenal siapa ayahku. Sedang ibuku, meski ibu yang melahirkanku, akan tetapi aku tidak pernah mengerti mengapa ibu tidak ramah kepadaku, bahkan membenciku. 1 tahun yang lalu, aku mendengar bahwa ibuku telah mati. Akan tetapi aku tidak mempunyai niat untuk menengoknya, membersihkan rumput yang tumbuh di kuburannya. Tidak ada gunanya. Ya, lalu apa cita-citamu? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, andai kata aku menjadi seorang istri Senopati. Oh, betapa menyenangkan. Namun aku pernah pula membayangkan, lebih menyenangkan lagi, andai kata suamiku adalah seorang tumenggung. Di lain waktu, angan-anganku lebih melayang lagi. Andai kata aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Aku tidak tahu apakah cita-citaku itu akan menjadi kenyataan atau tidak. Angan-angan
memang jauh lebih luas dari wilayah jagat raya. Kau bisa mengumbar angan-angan menjangkau wilayah yang lebih luas lagi. Bagaimana dengan kau, Kakang? Apakah kau tidak pernah menggantungkan cita-cita? Kau tidak mempunyai angan-angan seperti yang kau sebut mempunyai wilayah yang lebih luas dari jagat raya itu? Aku ingin menjadi seorang raja. Oh, benarkah itu, Kakang Ken Arok? Iya, aku ingin menjadi seorang raja. Dan apakah cita-citamu itu akan menjadi kenyataan, Kakang Ken Arok? Akan menjadi kenyataan. Kedengarannya indah dan menyenangkan sekali. Aku yakin dengan kata-katamu itu, Kakang Ken Arok, bahwa kelak kau akan menjadi seorang raja. Dari tatapan matamu telah menunjukkan kepadaku bahwa kau pasti akan mampu mewujudkan cita-citamu itu. Lalu bagaimana dengan aku? Kau akan menjadi pendampingku, Ken Umang. Oh, benarkah itu, Kakang? Iya. Betapa bangga Ken Umang mendengar ucapan itu. Hatinya berbunga-bunga. Yang ia ungkapkan bukan saja dengan bersandar di dada Ken Arok, namun kepada pemuda itu, Ken Umang telah siap menyerahkan segala yang dimilikinya, mengabdi tanpa bersisa meski seserpih kecil apapun. Di kelopak matanya mulai membayangkan sebuah istana, dan dia adalah penghuninya. Setiap orang menghormat dan menyembah kepadanya. Aku akan mengabdi kepadamu, Kakang. Iya, memang itu yang aku minta. Dan untuk itu, tidak akan kubiarkan orang-orang mengganggumu. Setiap orang yang berani bermaksud menjamahmu, orang itu harus mati di tangan Ken Arok. Demikian juga dengan Baginda Kertajaya yang telah berani menjamahmu. Kelak, Kertajaya akan mati pula di tanganku. Baginya, aku adalah angin ribut yang tidak terlawan yang akan melandanya hingga tumbang. Dan berakhirlah kesombongannya itu. Iya. Ken Arok. Ada apa, Kebo Ijo? Rudra Bondo datang. Baik. Kau tetap berada di dalam barak ini. Jangan keluar kalau tidak aku perintah. Baik, Kakang.
Bukan main, Ken Arok. Aku sudah mendengar sepak terjangmu. Aku mendengar apa yang kau lakukan di rumah Katumengungan Rana Padma. Kau telah membunuh Senopati Kebo Dampit. Benar, Tuan. Kebo Dampit terpaksa aku bunuh karena ia bermaksud berbuat kurang ajar terhadap Ken Umang. Dan kelak, kepada siapapun yang berani melakukan hal yang sama, aku tidak segan-segan untuk membunuhnya pula. Ternyata kau memang luar biasa. Kau mampu membunuh Senopati Kebo Dampit, yang aku kenal betul ketinggian ilmu kanuragan yang dimilikinya. Dengan demikian aku yakin bahwa kau menyimpan sesuatu yang sengaja kau rahasiakan. Itu tidak menarik, Tuan. Oh. Apakah ada yang lebih menarik? Iya. Sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepada Tuan. Tetapi sebelumnya, cobalah Tuan memusatkan perhatian pada ketajaman indera Tuan. Apakah Tuan tidak merasakan sesuatu? Ya, bau anyir darah. Aku membaui anyir darah. Silakan Tuan menengok ke kiri. Lihat, siapa yang telah mati itu. Gila. Macan Kroda. Benar. Macan Kroda? Ya. Siapa yang membunuh? Aku. Kau bunuh Macan Kroda? Iya. Mengapa kau bunuh dia? Hah? Mengapa? Sebaiknya bukan kepadaku Tuan bertanya. Tetapi bertanyalah kepada sahabatku Kebo Ijo yang menyaksikan apa yang telah terjadi dan apa yang kemudian aku perbuat. Katakan. Katakan Kebo Ijo. Katakan mengapa Ken Arok membunuh Macan Kroda. Ayo, katakan. Tuan Macan Kroda bermaksud buruk terhadap Ken Umang. Ken Umang tidak bersedia melayani. Tetapi Tuan Macan Kroda memaksanya. Lalu karena itu kau membunuhnya, Ken Arok? Iya. Gila. Kenapa? Apa yang kau perbuat benar-benar hal yang tidak masuk akal. Kau tidak melihat Macan Kroda itu siapa? Ken Umang itu siapa pula? Kau tidak melihat? Aku membutuhkan Macan Kroda daripada pelacur itu. Sebut dia pelacur. Hayo, sebut Ken Umang pelacur sekali lagi. Dan aku tidak akan segan-segan untuk meretakkan kepalamu. Rudro Bondo, Lintang Panjer Sore. Permainan hari ini sudah berakhir. Aku tidak mempunyai hubungan lagi denganmu. Tetapi sekali lagi kau berani menyebut Ken Umang adalah pelacur, aku bunuh kau. Tidak percaya bahwa aku mampu membunuhmu? Lebih tinggi mana ilmu kanuraganmu dengan Kebo Dampit? Atau lebih tinggi mana kemampuan kanuraganmu dengan Tumenggung Yudepakso? Atau kalau kau pernah mendengar nama Kiai Sabalangit dan kau memiliki ilmu kanuragan yang melebihi Ki Sabalangit, maka saat itulah kau pantas menepuk dada melawanku. Singa liar dari padang karautan, itulah aku. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Ken Arok, kau pikir hanya kau yang lelaki? Aku memang pernah mendengar kebesaran namamu. Nama singa liar
yang membuat ketakutan siapapun yang mendengarnya. Tetapi aku tidak. Aku tidak percaya kebesaran namamu kalau aku tidak menyaksikan sendiri. Nah, aku siap menghadapimu. Tunjukkan kepadaku bahwa kau memang pantas menyandang nama yang besar itu. Rudra Pondo terkejut melihat batu besar pecah begitu mudah oleh ilmu Ken Arok. Dengan terbengong-bengong diperhatikannya batu-batu yang berserakan itu. Nah, apa yang akan terjadi di antara mereka selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.